Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilm wa arsala rasulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam binashil ilmi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wan nadhir alladzi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabus syarr wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal fusuqi wasyiqaqi war-riya'i wal jununi wal jazam wa min sayil asqam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Al-Mukarram wal ustaduna yang ada di tengah-tengah kita, beliau tadi mengatakan saya ini gurunya. Begitulah ya, yang namanya orang alim itu tidak ada yang mau mengaku saya alim. Yang namanya orang alim itu selalu diselimuti dengan tawadhu, dan itu salah satu syarat bagi seorang alim untuk memiliki sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu bainat takabburi wat tadallul. Tawadhu itu mau dibilang sombong tidak, mau dibilang menghinakan diri tidak, di tengah-tengahnya. Itu yang namanya tawadhu. Tawadhu itu mau dibilang sombong bukan, menghinakan diri bukan. Karena terkadang juga ada orang yang salah paham dengan tawadhu. Dia pakai baju compang-camping begitu, pakai sandal yang sudah putus, pakai baju yang robek-robek, celana yang robek-robek dengan alasan tawadhu. Itu bukan tawadhu, itu menghinakan diri namanya. Tawadhu itu adalah dengan menjaga muru'ah kita. Kita meredakan diri dengan tetap menjaga muru'ah kita sebagai penuntut ilmu. Jangan sampai kita keluar sana dengan pakaian yang robek-robek, tahu-taunya orang bilang, lah kenapa penuntut ilmu begitu? Kenapa anak santri begitu? Begitu kayak diajarkan di pondok pakai baju yang robek-robek? Begitu? Tidak. Kita diajarkan untuk menjaga daripada muru'ah, martabat seorang santri. Ini kita semua santri. Beliau juga guru saya adalah seorang santri. Sampai sekarang saya masih belajar. Saya belum berani disebut sebagai ustadz, dan saya sekali-kali tidak pernah mendeklarasikan saya seorang ustadz. Semuanya kita adalah santri dan kita di sini sama. Saya juga termasuk murid daripada Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid. Kalian pun begitu, murid daripada beliau, kita sama. Cuma karena saya juga tidak enak menolak permintaan guru saya, perintah daripada guru saya yang dikatakan ta'atu amri syekh khairun min da'bil adab. Menjalankan perintah seorang guru itu lebih baik daripada menjaga adab. Kalau ada seorang santri yang berbicara di depan guru, itu sebenarnya kurang adab, karena dia berani berbicara di depan gurunya. Tapi kalau disuruh oleh guru, maka yang didahulukan adalah perintah guru. Makanya kita di pondok-pondok pesantren dan santri itu dituntut untuk hormat, takzim kepada guru. Itulah yang namanya adab. Bukan santri kalau tidak beradab, bukan santri kalau tidak berkhidmah, bukan santri kalau tidak bersih-bersih pondok, bukan santri kalau tidak membantu gurunya, khidmah dengan guru. Itu adalah santri. Jadi santri itu bukan hanya dituntut untuk pintar. Wah, banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi kecerdasan bukan jaminan untuk kesuksesan. Banyak teman-teman saya di pondok, masya Allah, orangnya pintar, ngaji kitab kuningnya lancar, hafal matan jurumiyah, hafal mutamimatul jurumiyah, hafal imbriti, alfiyah dan sebagainya. Bahkan
dia kitab Fathul Mu'in dia kuasai baca. Tapi ketika dia mengandalkan kepintaran, sedangkan kepintaran bukan jaminan, waliyadzubillah, di akhir pondok dia diusir dari pondok. Kenapa diusir? Karena dia lebih mendahulukan, dia lebih meyakini bahwa kepintaran yang akan membuat dia sukses, padahal tidak. Banyak juga teman-teman saya yang orangnya bilang hafalannya susah, bacanya lambat, tidak sama dengan yang lain. Tapi karena dia sungguh-sungguh, dia meyakini bahwa apa? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ini kayaknya mau ujian ya? Mau ujian? Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kita usahakan saat ini, kalian belajar. Tadi di lantai 4 ada yang saya lihat hafal Mutamimatul Jurumiyah, ada yang baca Matan Jurumiyah. Kalau kalian menghafal itu tidak akan mengkhianati hasil. Sekarang ini kita belajar, di masa yang akan datang kita akan melihat hasil. Sekarang ada orang yang bertani, dia menanam, maka dia akan menunggu waktu untuk panen. Begitupun dengan santri. Sekarang kita bersusah payah, kita harus menanam dulu. Sebelum menanam, apa yang harus dilakukan? Riyadhah. Apa itu riyadhah? Kalau di sawah, mencangkul dulu. Sawahnya dicangkul, dibersihkan daripada rumput-rumputnya. Baru setelah itu dipakai dompeng itu, ya, pakai kontraktor dan sebagainya. Setelah itu barulah bisa ditanam. Begitupun dengan santri, awal-awal kita riyadhah, kita harus latihan dulu, ya, bagaimana di pondok kita bisa kerasan, kita bisa bertahan dulu di pondok. Nanti setelah kita sudah merasakan sebagai santri yang sejati, baru kita mulai menanam. Di tengah-tengah menanam, tentunya tidak semudah yang kita pikirkan. Seorang petani yang menanam, tiba-tiba datang wabah, datang penyakitnya tanaman, dimakan ulat lah, kena penyakit inilah, akhirnya tanamannya loyo. Begitupun santri, banyak yang ketika sudah pertengahan pondok, banyak cobaan, dia sering sakit, dia merindu. Siapa yang dirindukan? Mudah-mudahan orang tuanya yang dirindukan. Amin. Bukan orang lain. Apalagi yang besar-besar ini, saya juga rindu. Siapa tetangga? Jangan. Kalau rindu sama orang tua wajar, tapi kalau saya rindunya sama tetangga, wah itu bahaya. Ya, jadi mau cepat-cepat pulang. Ya. Jadi santri itu kita dituntut untuk beradab. Makanya dikatakan al-adabu fawqul ilm. Adab lebih di atas daripada ilmu. Adab lebih di atas daripada ilmu. Makanya dulu dikisahkan ada seorang santri yang di Hadramut. Ini mungkin sering dikisahkan sama ustadz kita, Ustadz Salim. Beliau mungkin sering cerita. Ada seorang santri yang kerjanya tiap hari, apa yang dia kerjakan hanya buat kopi untuk gurunya. Setiap kali gurunya pengajian, dia cuma buat kopi. Besok buat kopi lagi, besok buat kopi lagi. Dia buat kopi terus setiap hari. Sampai ketika selesai buat kopi, otomatis tempatnya sudah full. Dia tidak ada kesempatan untuk duduk di depan. Akhirnya dia sering duduk di belakang. Banyak ketinggalan pelajaran. Sehingga menjadi cerita daripada teman-temannya, kamu ini taunya bikin kopi saja. Nanti kalau keluar pondok mau jadi apa? Mau jadi tukang kopi. Dia dibilangi seperti itu sama teman-temannya. Kamu ini taunya bikin kopi, tidak belajar. Sehingga suatu ketika santri ini berhenti membuatkan kopi gurunya. Dia berhenti, tidak membuatkan kopi lagi sama gurunya. Akhirnya gurunya cari, mana si fulan yang selalu buat kopi untuk anak ini? Mana dia? Dia lihat duduk di depan. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu berhenti buat kopi? Afwan ya guru, afwan ya syekh, saya sama teman-teman dicerita seperti ini, seperti itulah, makanya saya tidak tahan. Apa kata gurunya? Kamu taati perintah saya, kamu tetap buatkan saya kopi. Akhirnya dia melaksanakan perintah guru, dia buatkan kopi, begitu seterusnya. Sampai suatu ketika gurunya wafat. Dan pada saat itu sulit para santri untuk bertanya, sulit para santri untuk menghadapkan kemana kitabnya.
Dan ternyata dengan berkah santri tadi yang berkhidmah sama guru, dengan berkahnya dia berkhidmah sama guru, semua teman-teman yang dulu menceritakan santri itu hanya pembuat kopi, semuanya menghadapkan ke santri itu. Luar biasa. Makanya dikatakan al-ilmu bitta'allum, ilmu didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada ilmu didapatkan dengan tidur. Tidak ada ilmu didapatkan dengan mimpi. Semua dengan belajar. Kita proses hafal al-kalam wal labdul murakkabul mufid bila tu yaqasamu salah satu ismu fi harfun ja'ali makna. Itu hafal-hafalan. Ya. Harus menghafal, menimbang surah fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fatuma faltum fa'alti faltuma faltuna fa'altu fa'alna, ditimbang. Yaqul yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaqulna. Semua menimbang, semua belajar. Maka ilmu hanya bisa dihasilkan dengan cara belajar. Nah itu. Jadi kalau mau menghasilkan ilmu maka dengan cara belajar. Al-ilmu bitta'allum. Ya. Kemudian wal barakatu bil khidmah. Sedangkan keberkahan didapatkan dengan cara khidmah. Sama guru patuh, disuruh guru membersihkan ini patuh, disuruh guru untuk mengerjakan ini patuh. Ya, disuruh gurunya mungkin pijit-pijit. Patuh. Dan semua apa yang guru perintah, kita totalitas mengerjakan perintah guru. Maka insya Allah dengan mengerjakan perintah guru kita akan mendapatkan berkah. Berkah itu apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Makanya terkadang ada santri yang di pondok dia cuma hafal jurumiyah. Di pondok dia cuma hafal mutammimatul jurumiyah. Atau di pondok dia cuma baca Nashihul Diniyah, Nashihul Ibad, Kitab Fathul Gharib dia baca. Tapi ketika di luar pondok, Masya Allah, semua kitab dia bisa baca. Dari kitab tafsir, fikih, usul hadis, kitab hadis, semua dia bisa baca. Padahal di pondok cuma baca kitab-kitab kecil. Kenapa? Karena dia keluar pondok mendapatkan keberkahan. Ada juga santri, ini juga terjadi di Hadramaut. Saya lupa namanya, seorang guru, seorang habaib juga. Dia memiliki seorang murid, dia hafal kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj itu 4 jilid. Saking pintarnya ini santri, dia hafal kitab 4 jilid. Kita hafal jurumiyah susah. Ya. Dia hafal Mughnil Muhtaj 4 jilid. Saking pintarnya. Karena dia sudah merasa pintar, akhirnya apa? Tanpa seizin guru, dia pergi mengisi pengajian di luar kampung yang dia tempati belajar. Dia ngisi pengajian, dia ngisi majelis. Sehingga di kampung yang dia datangi terdengarlah, oh akan datang si fulan murid daripada syekh yang sangat masyhur pada saat itu. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong datang karena dia melihat yang datang adalah murid dari seorang guru yang sangat masyhur. Akhirnya si murid ini datang. Di satu sisi di pondoknya pada saat itu sedang diadakan majelis oleh gurunya sendiri. Sedangkan si murid itu pergi mengisi majelis yang lain. Akhirnya gurunya tanya, mana si fulan? Kemana si fulan? Ada temannya yang bilang, ya syekh, tadi si fulan dia meninggalkan pondok, katanya ngisi majelis di luar sana. Ya, apa kata gurunya? Orangnya keluar dari pondok, ilmunya tetap di sini. Berkata gurunya. Ya khair, dia boleh keluar pondok, dia boleh mengisi majelis, dia keluar meninggalkan pondok, tapi ilmunya tetap di sini. Akhirnya sampailah santri itu ke tempat dia mengadakan majelis. Banyak orang yang sudah nunggu, karena dia terkenalnya murid dari seorang guru yang sangat masyhur. Akhirnya ketika dipersilakan si fulan untuk menyampaikan ceramah, dia berdiri. Ketika menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu satu ucapan pun tidak mampu dia ucapkan. Satu ucapan pun tidak mampu dia ucapkan. Kenapa? Karena dia melanggar perintah guru. Karena dia sudah menyakiti hati seorang guru. Makanya kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza taghayyara qalbu syekh, kalau seorang santri sudah berani menyakiti hati gurunya,
walaupun dia datang ke 1000 wali, wali itu tidak akan mampu merubah hidup santri tersebut. Hati-hati. Makanya di pondok-pondok Jawa seperti di pondok Darul Lugo Dakwah, seperti yang juga saya pernah tempati di Al-Bahjah, itu sebelum masuk ditanya dulu, ada izin dari guru tidak? Kalau ada izin, mana buktinya? Biasanya kita bawa tanda tangan. Oh ini, saya bawa tanda tangan, bukti bahwa pimpinan pondok saya atau guru saya sudah memberi izin. Kalau tidak ada, tidak diizinkan. Karena kenapa? Mereka tidak mau mengajarkan santri untuk kurang ajar. Prinsip. Karena kenapa? Jangan sampai kalau santri itu masuk, walaupun saya ajar ribuan kali, saya ulangi ribuan kali, tetap tidak bisa. Karena dia sudah menyakiti hati guru. Jadi hati-hati. Ya. Hati-hati. Guru kita adalah guru kita. Beliau adalah orang tua kita di pondok. Beliau adalah orang tua kita yang harus kita dengarkan. Maka hati-hati dengan guru. Jangan sampai kita merasa wah, merasa hebat, sehingga secara tidak langsung kita menyakiti hati guru, sehingga kita merasa hebat. Kita keluar pondok dengan bangganya, saya lulusan pesantren, saya lulusan Sunniyah Salafiyah Makassar, muridnya Habib Hussein, saya lulusannya muridnya Ustaz Salim dan sebagainya. Tapi dia menyakiti hati guru. Dia keluar pondok tidak diizinkan. Maka hati-hati. Kata Imam Haddad, Habib Abdullah bin Al-Ali Al-Haddad, maka walaupun kalian datang ke 1000 wali, dia tidak akan mampu merubah hidupmu. Itu hati-hati. Kemudian yang ketiga, wal karomatu bil istiqomah. Sedangkan karomah itu didapatkan dengan cara istiqomah. Istiqomah dengan wirid, istiqomah dengan amalan, istiqomah dengan mutola'ah. Ya, makanya jangan pernah menganggap remeh kitab-kitab kecil. Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar, punya karangan kitab yang banyak, tapi setiap hari beliau merutinkan satu waktu untuk mengulangi kitab Jurumiyah. Dia ulangi kitab Jurumiyah, kitab yang tipis. Yang itu tadi saya baca, Babul Kalami Al-Kalam wal Labdul Murakkabu, Babul I'rabi Al-I'rabu wa Taqdiru Awakhirul Kalimi, Babu Ma'rifati Alamatil I'rab, Babul Af'ali dan sebagainya. Beliau seorang ulama besar masih menyiapkan satu waktu, masih menyempatkan satu waktu untuk mengulang kitab-kitab Jurumiyah yang tipis. Padahal beliau mampu mengarang kitab yang tebal. Beliau punya karangan yang sangat tebal, tapi mengulang kitab yang tipis. Karena kenapa? Beliau yakini di kitab yang tipis itu punya berkah. Beda dengan kita, baru bisa baca Jurumiyah sudah mau baca kitab-kitab yang besar. Baru hafal matan Jurumiyah sudah mau hafal yang besar. Masya Allah, hebat. Hebat ya. Ada yang begitu? Insya Allah tidak ada yang mengaku. Ya, jadi begitu. Kemudian yang terakhir, ini sudah lewat jam 6 ini. Nah, kamu ngaku. Dakhul maghrib. Ya. Kemudian ini ada satu nasihat. Dikatakan dalam satu syair, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Akhi, wahai saudaraku, lan. Di sini ada yang sudah baca Jurumiyah? Angkat tangan. Yang sudah baca Jurumiyah, ayo angkat tangan. Ah ini. Lan itu huruf apa? Nasab terus. Oh, baru matan ya? Ada yang sudah syarah? Kelas 2 angkat tangan. Ayo, lan itu huruf apa? Ah ini. Nasbin, terus. Wa nafin, terus. Satu lagi. Nahin. Apa? Harfu nasbin wa nafin wa istiqbalin. Ya, yang mengatakan apa? Lan. Apa artinya lan? Kamu tidak akan pernah tanalal ilma untuk mendapatkan ilmu. Berarti mustahil.
Bisa dikatakan begitu. Kamu mustahil mendapatkan ilmu, lan tananal ilmah. Kamu mustahil mendapatkan ilmu, tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Ya. Nah, apa itu? Saumbika antafsiliha bibayani. Maka saya akan menyebutkan kepadamu, menjelaskan kepadamu dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, zakaun, cerdas. Harus cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas itu bukan orang yang pintar, tapi cerdas itu dia mau usaha. Itu orang cerdas, mau usaha, walaupun hafalannya lambat tetap mau usaha. Itu orang yang cerdas. Itu harus cerdas. Kemudian wahirsun, harus kuat semangatnya, rakus menuntut ilmu. Jangan cuma rakus makan. Ada yang sini rakus makan? Tidak ada yang mengaku. Tapi kalau ada makanan dihabisi. Ya, nah itu harus rakus. Jangan cuma rakus makan, rakus menuntut ilmu. Artinya apa? Besar semangat kita untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia ada manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Mandakol baba fadakhola dakhola. Siapa yang mengetuk pintu lalu dia masuk maka dia Kalau cuma diketuk bisa masuk tidak? Tidak masuk. Di situ assalamualaikum, tapi cuma di situ tidak bergerak masuk maka tidak akan Tapi kalau dia ketuk lalu dia masuk maka dia masuk. Kalau dia belajar susah tahunya tapi dia belajar, maka nantinya akan tahu. Kita dituntut untuk belajar, bukan untuk pintar. Itu kewajiban kita, cuma belajar. Kemudian wabulghah. Apa itu bulghah? Harus ada biaya. Kita di pondok ada biaya, mau beli gamis, mau beli baju dan sebagainya, itu harus ada biaya. Bayar catering dan sebagainya, beli kitab, itu harus ada biaya. Tidak mungkin mendapatkan ilmu kalau tidak ada biaya. Ya. Kemudian wasuhbatu ustadin atau wa irsyadu ustadin, harus ada petunjuk seorang guru. Malla syaikha lahu fa syaikhu syaitanun. Siapa yang belajar tapi tidak berguru, tidak ada gurunya, cuma baca kitab saja, di perpus saja baca buku-buku, maka gurunya adalah setan. Maka kita harus berguru dengan seorang guru yang guru kita memiliki sanad. Ada sanad keilmuan. Dia punya sanad keilmuan. Dulu belajar sama syekh ini, dulu belajar dengan habib ini, dulu belajar dengan syekh ini, sampai kepada sahabat belajar kepada Rasulullah. Kemudian yang terakhir watulu zamanin. Apa itu? Tulu zamanin, butuh masa yang lama. Jadi menuntut ilmu itu butuh proses. Ada masanya. Nah, kalau cuma 1 tahun berhenti, 2 tahun berhenti, 3 tahun berhenti, mau dapat apa? Oh, saya mau jadi ulama, tapi mondoknya cuma 2 tahun. Maka kalau kata guru kami di Campalagian, mondok itu minimal 10 tahun. Itu minimal 10 tahun. Kalau sudah sampai 15 tahun, itu sudah ada dasarnya menjadi ulama. Tapi kalau sudah mondok sampai 20 tahun, sampai 30 tahun, berarti insya Allah dia sudah menjadi ulama. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saburin. Walau lam atakallam fi amamikum wa kalamul ustad yakfikum. Ya. Walaupun saya sebenarnya tidak bicara di depan kalian, apa yang disampaikan oleh ustadz kita ini sudah mencukupi. Apa yang disampaikan oleh Habibana itu sudah mencukupi. Ya. Hada ustadukum wa hada ustadi. Ya. Dan saya minta maaf kepada semua santri. Di sini saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar, khususnya para habaib yang ada ya. Saya minta maaf karena duduk di depan di sini. Ya, saya minta maaf sama para habaib maupun para santri lainnya yang ada duduk di depan antum. Sebenarnya saya tidak pantas, cuma hanya ini
amanah daripada ustadz kita. Jadi saya memberanikan diri. Pada hakikatnya saya juga seorang santri yang masih senantiasa mencari ilmu sama seperti kalian. Saya juga kadang-kadang mengulang kembali matan jurumiyah yang sudah saya hafal 7 tahun yang lalu. Jadi kalau begitu lupa, ya. Saya sering mengulang hafalan Safinatun Najah yang dulu pernah kita hafal. Pernah juga coba-coba hafal Mutammimatul Jurumiyah. Kalian ini sebenarnya lebih hebat daripada Al-Faqih. Kalian lebih hebat. Saya tidak sempat hafal Mutammimatul Jurumiyah, cuma sempat belajar tapi tidak sempat hafal. Ya. Tadi saya lihat hafalannya Mutammimatul Jurumiyah, Masya Allah. Itu sudah yakfi untuk mengarang kitab itu. Kalau seorang santri sudah bisa memahami Mutammimatul Jurumiyah, sudah bisa ngarang kitab. Ya. Sebenarnya kalau untuk baca kitab yakfi kitab ini. Jurumiyah. Itu Jurumiyah, matan Jurumiyah itu insya Allah kalau kita kuasai itu sudah cukup untuk baca kitab. Tapi kalau untuk menambah wawasan silakan belajar Imriti boleh, mau belajar Mutammimatul Jurumiyah itu lebih di atas lagi, apalagi kalau sudah sampai ke Alfiyah Ibnu Malik. Ya, itu. Jadi tetap semangat menuntut ilmu, kita saling mendoakan dan ingat tadi usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang kita usahakan saat ini, apa yang kita lakoni saat ini, apa yang kita pelajari saat ini, maka kita akan melihat di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang kita akan melihat. Masa lalu sudah berlalu. Kita punya masa sekarang dan masa yang akan datang. Jangan sampai masa lalu menghalangi masa sekarang kita, apalagi menghalangi masa yang akan datang. Kita punya kesempatan untuk berubah di masa sekarang agar sejarah yang kita buat menjadi indah di masa yang akan datang. Orang itu bukan mereka yang menulis sejarah kita, tapi kita sendirilah yang menulis sejarah kita sendiri. Cuma mereka hanya mengcopy. Ya, misalnya ada seorang santri namanya Zaidun. Ada yang pernah baca Ja'a Zaidun? Ada yang pernah baca Ja'a Zaidun? Siapa yang pernah baca Ja'a Zaidun? Di sini ada namanya Zaidun. Ada yang pernah baca Ja'a Zaidun? Coba angkat tangan. Hah? Ja'a Zaidun ada? Ya. Pernah lihat Zaidun datang? Ya. Apa artinya Ja'a Zaidun? Telah datang? Pernah melihat Zaidun datang? Harusnya dia sudah ada. Ya. Ada yang pernah lihat Zaidun? Koma Zaidun, telah berdiri Zaidun. Ada yang pernah melihat Zaidun berdiri? Ya. Nah itu. Ya. Nah, kenapa kira-kira pakai nama Zaidun? Ayo, ada yang tahu? Kenapa kira-kira pakai nama Zaidun? Kenapa bukan yang lain begitu? Setiap kitab Ja'a Zaidun, ya, koma Zaidun, jalasa, setiap contoh pasti Zaid. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena tidak ada yang tahu, saya juga tidak tahu. Jadi mari kita sama-sama cari tahu. Ya. Saya juga tidak tahu kenapa Zaidun, Ja'a Zaidun, tapi Zaidnya tidak pernah muncul. Koma Zaidun, Zaidnya tidak pernah berdiri. Harusnya dia fi'il madi sudah menunjukkan telah lampau. Kalau kita mengatakan Ja'a Sahi, datang teh, itu sudah datang. Nah, itu baru datang. Tapi kalau Ja'a Zaidun tidak pernah muncul. Ya. Jadi mungkin lain kali diganti Ja'a Gohwatun, telah datang kopi. Biar bukan teh yang datang. Jadi mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan atau semoga kita semua di bulan Rajab yang mulia ini Allah berikan kita keberkahan, berikan umur yang panjang sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga di bulan Rajab kita bisa menyempurnakan ibadah kita, diberikan umur yang panjang, masuk bulan Sya'ban diberikan umur yang panjang, dan tentunya yang dinanti-nanti bulan Ramadan karena libur ya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang di bulan Ramadan, sehingga pulang ke rumah apa yang kita pelajari di pondok kita bisa amalkan, kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan, kita bisa